Baik, pagi ini kita akan membahas dua konsep yang nantinya akan dihubungkan ya dalam kuliah kita. Kan kuliah kita memang ada dua konsep yang dibahas, yaitu ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Mengapa dua ini disandingkan? Pasti punya kaitan ya, punya kaitan. Nanti kita cari dilacak. Hari ini kita akan bicara konsep, memberikan hints. Ya. Hints itu tanda ya bahwa dua hal ini punya kaitan ya. Dalam dua hal ini punya kaitan. Apa yang akan kita bahas? Pertama, visi dan tantangan pembangunan. Kenapa saya bicarakan visi? Seorang wirausahawan sosial berbeda dengan wirausahawan yang lebih kepada komersial ya. Kalau di dalam gagasan nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Tapi yang jelas visi ini menjadi kekuatan seorang yang berbasis membangun kewirausahaan sosial ya. Jadi pertama kita gambarkan bahwa visi ini merupakan tantangan kita bersama ya. Dan itu saya akan tekankan lebih dulu ya, supaya Anda bisa tahu kemana akan arah kuliah kita ya. Kemudian kita diingatkan sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah perubahan ya, sebuah perubahan yang ingin mencari setting yang berbeda dengan sebelumnya dalam pembangunan. Nah, kita akan bahas ini ya. Nah, dari proses shifting yang disebut paradigma itu lebih dari cara pikir sebenarnya. Cara berpikir yang mempengaruhi cara bertindak, menentukan arah pemikiran orang, bagaimana Anda melakukan sesuatu, itu namanya paradigma. Nah, ini kita akan bahas ya, kemudian dikaitkan dengan konsep ekonomi lokal ya. Terus terang, konsep ekonomi lokal kalau kita baca di berbagai pustaka itu tidak berhenti sendiri ya, selalu dikaitkan dengan pengembangannya ya. Maka di poin ketiga kita bicara ekonomi lokal dan konsep pengembangan ekonomi lokal. Dan sering dikenal dan umum dikenal adalah PEL di Indonesia ya. Jadi Anda ingat saja ekonomi lokal itu berkaitan dengan PEL, pengembangan ekonomi lokal. Kuliah minggu lalu saya ingatkan bicara LED ya. Local Economic Development. Development-nya diartikan bukan pembangunan tapi pengembangan ya. Nah, kemudian keempatnya konsep kewirausahaan sosial. Jadi pagi ini minimal Anda punya 4 hal yang bisa dibawa pulang. Ya, Anda di rumah ya, nggak usah pulang ya. Dibawa berpikir buat Anda gitu ya dalam kuliah ini, dan menjadi bagian pemikiran akan seperti apa kuliah lanjutnya ya. Nah, kita bicara visi dan tantangan pembangunan. Ini saya akan berlama-lama di sini, saya akan bertanya. Pertama, ini pembangunan kita yang kita hadapi, dunia ya, bukan Indonesia, dan mungkin juga sama dengan Indonesia, adalah persoalan ketimpangan sosial. Ya. Dulu kemiskinan yang sama-sama miskin, karena banyak orang miskin, mungkin tidak akan menimbulkan persoalan. Ya. Ada masalah, ya, tapi bukan persoalan. Sekarang menjadi persoalan adalah ada orang yang berhasil ikut dalam proses pembangunan, ada orang yang tidak ikut dalam proses pembangunan, atau tertinggal, left behind, tertinggal. Nah, itu bisa Anda bayangkan ya, kalau ada ketimpangan. Ketimpangan itu adalah bagaimana segolongan orang ya yang jumlahnya tidak banyak, ya, menguasai sumber daya alam lebih banyak, sementara ada sebagian orang yang jumlahnya banyak memperebutkan sumber daya alam yang sisanya yang sedikit. Paham ya? Itu ketimpangan. Dan kita di dunia, tidak hanya Indonesia, menghadapi itu. Ya. Hanya segelintir orang bisa menguasai dunia ini secara ekonomi, sosial, bahkan penguasaan terhadap sumber daya alam dunia. Sehingga tantangannya atau visinya, mari kita atasi ketimpangan itu. Ya. Kita atasi ketimpangan itu. Sambil difikirkan bagaimana mengatur agar
10 tahun ke depan ya, orang kaya dunia yang jumlahnya mungkin sedikit, ya kita batasi saja 10% orang kaya dunia itu hanya dibenarkan menguasai 40% total kekayaan dunia. Artinya 90% orang ya 90% orang di dunia ini ya, manusia di dunia ini harusnya dibagi 60% dari total kekayaan dunia ya. Itu ya. Anatia, Iya, hadir, bagaimana Pak. menurut pandangan Anda? Apa visi Anda kalau saya sudah ceritakan seperti itu? Ya, visi saya setuju sih Pak, mengurangi ketimpangan ini gitu Pak. Kayak kalau misalnya ekonomi lokal juga targetnya bukan keuntungan untuk segelintir orang, tapi yaitu kesejahteraan untuk banyak orang gitu. Walaupun kesejahteraan bagi banyak orang, tapi tetap aja orang yang memiliki usaha itu harus tetap bisa makan gitu dari kegiatan ekonomi lokal tersebut, gitu Pak. Oke, Rafli, ada pandangan lain? Saya juga setuju Pak, karena emang kondisi sekarang itu kan yang bisa dibilang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Karena itu salah satu bentuk ketimpangan yang emang harus dituntaskan gitu sih Pak. Baik, jadi kalau Anda punya pemikiran seperti itu kan visi ya, itu visi. Tapi visi itu penuh tantangan, ya. Jadi dalam pikiran Anda, visinya adalah harus mengurangi ketimpangan itu. Caranya apa? Tadi kita menemukan satu format pembangunan ya yang tidak meminggirkan begitu banyak orang hanya untuk kepentingan segelompok orang, ya. Itu pertama, visi pertama. Kedua, visinya adalah memulihkan kondisi sumber alam yang rusak. Kita tahu pembangunan kita itu merusak sumber daya alam ya. Indonesia, hutan di Kalimantan itu jangan Kalimantan, Sumatera hampir pasti berapa persen hutannya. Padahal dulu hijau ya. Kalimantan juga hutannya rusak. Padahal itu hutan tropika dunia ya, juga rusak. Tapi apakah kita harus meratapi itu? Ya? Itu tantangan. Ya. Tantangan adalah bagaimana memulihkan sumber daya alam yang rusak. Seperti apa bentuknya, itu yang harus difikirkan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan visi ya ke depan, yaitu kalau kita terus-menerus lakukan pembangunan yang merusak sumber daya alam, ya, mungkin di kuliah lain, mungkin di PIP kalau ada pengantar ilmu pertanian inovatif ya. Kalau itu terus dilakukan, maka kita akan menumbuhkan apa yang disebut dengan emisi gas rumah kaca ya, yang membuat dunia semakin apa? Dunia semakin apa? Sakar rambe. Kalau kita tebangi hutan, kita berindustri terus-menerus ya, sehingga emisi rumah kacanya semakin besar, hasilnya dunia semakin rapuh, Pak. Semakin Rapuh. Rapuh. Apa indikator rapuh? Karena apa yang kayak pohon-pohon hijau yang menopang untuk apa ya, gas yang bersih gitulah untuk bumi itu udah semakin nggak ada. Apa ada indikator? Ada yang indikator yang boleh dipakai bahwa itu kita semakin rapuh? Indikator yang karbon itu, Pak. Iya. Indikatornya apa? Emisi gas rumah kaca adalah emisi karbon ya. Apa yang terjadi dengan dunia seandainya emisi karbon itu terus-menerus kita produksi tanpa memulihkan kondisi sumber daya alam yang rusak? Suhunya meningkat. Iya, clear. Indikasinya adalah suhu dunia semakin lama semakin bertambah ya, meningkat ya. Mungkin bertambah dalam konteks yang serius ya, bukan. Jadi kita akan menghadapi panas bumi yang dengan indikasi suhu itu semakin meningkat. Impact-nya adalah mencairnya
kutub utara dan kutub selatan, sehingga permukaan air laut di dunia meningkat, menimbulkan abrasi sehingga ada kekhawatiran Jakarta tenggelam. Ya, Anda ngikuti berita itu? Iya, Pak. Iya. Ya, maka kita harus mengurangi, tetapi bahkan memilih memulihkan kondisi sumber daya dengan pola-pola yang memberikan keuntungan secara ekologi. Caranya apa? Mengembangkan energi baru dan terbarukan. Saya pernah kasih kuliah kemarin minggu lalu, apa ini energi baru terbarukan yang merupakan kekuatan Indonesia, Sarfah, Airunisa? Apa energi baru dan terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia? Dan ini adalah sumber energi dunia. Ada di Indonesia, bukan di negara lain. Ada negara lain, tapi kita cukup besar. Ada yang ingat? Dita Selar? Ada yang ingat? Saya sudah sebut. Kuliah minggu lalu sudah saya sebut. Kita akan mengurangi energi yang berbasis Fosil. Fosil. Gitu. Artinya apa? Visinya adalah kita ke depan akan berenergi yang tidak berbasis fosil. Maka yang namanya Pertamax, Pertalite, apalagi berbagai DEX ya, maupun yang tinggi ya, oktannya, itu lama-lama akan hilang. Jadi yang pertama hilang adalah premium sudah hilang, nanti Pertalite hilang, Pertamax hilang, akhirnya namanya Pertadex. Bahkan itu akan hilang semua, diganti dengan sumber tanah baterai, ya, sumber daya yang berbasis baterai, bisa angin, bisa matahari diserap dalam satu baterai disimpan dan dapat digunakan. Contohnya Anda kalau sedang kuliah ini mungkin baterai notebook Anda harus full tuh. Jadi lampu mati tidak masalah karena Anda punya energi baru, ya kan? Dan energi baru itu terbarukan. Gitu kan? Nah, kenapa baterai jadi sumber energi yang paling baik untuk Indonesia, Yofian? Minggu lalu sudah saya sebut tuh. Apa tuh? Karena bisa diperbarui seperti yang dibilang. Bisa diperbarui dan lebih ramah. Kenapa Indonesia yang penting melihat itu? Karena terbatasan sumber daya fosil. Kita akan punya kenapa? Karena potensi sumber daya alam kita yang bisa menopang. Apa contohnya sumber daya alam buat energi baterai yang kita punya? Angin, air. Kalau sumber daya energi baru ada dari air, dari air. Anda udah nonton belum Trimumpuni itu? Itu sumber daya air, mikrohidro, nggak usah besar-besar, tapi kecil-kecil, nyala semua, kan begitu ya? Kita ini negara yang luas, jadi nggak usah berusaha mempunyai listrik sehebat-hebat untuk negara yang kecil-kecil tapi terang, kan gitu. Itu peluangnya karena ada baru dan terbarukan, kan begitu. Tapi kalau baterai, kenapa kita bilang menjadi penting? Karena kita banyak nikel, Pak. Iya, jadi karena litium sebagai media pembuatan baterai itu berasal dari nikel, dan nikel ada banyak di Indonesia ya. Nah, artinya itu visi bahwa negara kita dalam membangun ada tantangan, dan Anda sebagai kaum muda harus punya visi itu. Bagaimana membangun energi baru dan terbarukan. Jangan tergantung dari energi yang bergantung pada teknologi orang luar ya. Ini tantangan Anda. Kemudian meningkatkan produktivitas dan produksi pangan karena ledakan penduduk ya. Rianti,
Kenapa harus bicara produktivitas dan produksi pangan? Ya Pak, kenapa harus bicara tentang produktivitas dan produksi pangan di Indonesia khususnya? Mengapa? Supaya Anda punya visi, mengapa harus ada? Dan itu jadi sebuah tantangan. Karena penduduk Indonesia makin lama makin, sekarang aja udah banyak, terus makin lama makin banyak gitu Pak. Sekarang penduduk Indonesia Jadi, berapa ya? 200 juta, 300 juta sih harus. 273 juta. Harus Ada. ingat loh ya, nggak boleh kira-kira. Karena kita bisa tahu kecepatan pertambahannya. Artinya apa? Kalau katakanlah penduduk dunia sudah perlu makan beras tertentu, Indonesia sebagian besar ada di kita ini. Kita ketiga di dunia setelah Amerika ya. Amerika, Cina, kita, dan India barangkali ya, setelah India. Nah artinya kan pangan memang diperlukan. Kenapa produktivitas bukan produksi? Cynthia, mengapa bicara produktivitas bukan produksi? Cynthia Rani. Tadi itu Pak, karena kalau hanya berbicara produksi belum tentu sistem pertaniannya atau produksi yang dihasilkan oleh bidang pertanian itu mencukupi untuk seluruh warga gitu Pak. Jadi kalau produktivitas tuh sudah konsentrasinya bagaimana pemenuhan produk pertanian itu untuk si masyarakatnya. Menurut saya seperti itu Pak. Oke. Sabita Alevia, setuju dengan pandangan tadi? Iya Pak, setuju. Soalnya kalau produksi itu lebih ke kuantitasnya Pak, untuk pemenuhan, sedangkan kalau produktivitas lebih ke pemenuhan kualitas yang baik untuk pangan itu Pak. Arkan Nabil. Iya Pak, udah Pak. Gimana tuh? Kalau menurut saya kalau kita fokus pada produksi, gimana ya? Negara kita kan negara yang besar ya Pak. Kalau kita fokus pada produksi, kita pasti membutuhkan kayak lahan yang sangat luas, itu kan kayak gimana ya? Bisa dibilang sangat sulit untuk diraih. Kalau produktivitas kita bisa mulai dari yang kecil-kecil, yang mikro, UMKM gitu Pak. Oke. Kalau lari ke UMKM sih, ini kan bicara produksi pangan, ini ada di pertanian ya. Ya Pak, maksudnya ke pertanian skala kecil gitu. Oke, artinya kalau produksi pangan, berproduksi itu berkaitan dengan produktivitas. Kenapa produktivitas? Itu meningkatkan produksi persatuan luas. Jadi Anda benar, kalau kita tidak mengejar produktivitas, bicara produksi, dan penduduk kita makin bertambah, maka kita mengorbankan kepentingan yang lain untuk bicara pangan. Artinya apa? Kita akan memerlukan pembukaan lahan. Apa yang dibuka? Biasanya hutan, kan begitu. Nah, tapi kalau produktivitas dari lahan yang ada secara teknologi ditingkatkan, maka kita bisa membuat produksi, tapi satuan luasan lahannya tidak harus bertambah. Produktivitas padi kita seberapa sekarang? Ada yang tahu? Mana yang dari desa? Ada yang dari desa? Produktivitas sawah padi per hektar? Kalau di saya kurang lebih 1,5 ton Pak per hektar. 1,5 ton per hektar. Waduh, iya. Yang benar. Iya Pak, kalau kata orang-orang sih segitu Pak. Mari saya wawancara Pak, begitu. Oke, rendah sekali ya. Ya mungkin lah ya, kalau memang yang ada dihadapi. Bayangkan oleh Anda kalau sekitar setengah ton, berarti kalau kita ingin mengejar jumlah keperluan beras penduduk Indonesia, berapa luasan sawah yang diperlukan? Bisa terbayangkan kalau Anda kan? Nah, kalau IPB menemukan per hektar itu sampai 18 ton per hektar. Ya, berarti kan tidak terlalu harus membuka lahan kalau produktivitas itu bisa sampai di tingkat petani ya.
Tantangannya, nah kembali lagi, tantangannya, visi ketebalannya. Visinya adalah harus membangun produktivitas. Kita sudah ada potensi, bagaimana itu bisa diterapkan. Oke ya. Terus menjaga ketersediaan air. Ya, ketersediaan air. Karena air itu berkaitan dengan produktivitas pangan juga. Ya. Dan semua itu harus memberi ruang kepada lapangan kerja dan usaha. Saya ingin tahu, kenapa harus penyediaan lapangan kerja dan usaha? Sukma Amelia. Sukma. Iya, Pak. Kenapa kita harus, jangan lupa atas pekerjaan lapangan kerja dan usaha? Kenapa kita harus menyediakan lapangan kerja dan usaha? Karena itu sifat penduduk Indonesia kan semakin banyak dan banyak juga yang menganggur sekarang. Jadi kita penduduk Indonesia mana yang menganggur menurut Anda? Di daerah di Jakarta, di kota banyak juga Pak yang menganggur. Soalnya Siapa mereka? Siapa mereka? Kebanyakan orang-orang yang apa namanya sih? Kebanyakan apa? Yang berpindah dari desa ke kota, Pak. Golongan apa mereka? Umur atau apa yang mencirikan mereka? Produktif. Golongan produktif. Ya, kategori apa? Kategori usia produktif ya. Tadi Anda sebut ya. Itu usia berapa tuh? Usia produktif sekitar 15 sampai sekitar 60-an ya, Pak. Iya. Oke, 58 ya. 58, 59. Ya, boleh dinaikkan ke 64, boleh ke 64. Artinya apa? Artinya penduduk kita makin besar, perlu pekerjaan. Kalau kita tidak punya perhatian lapangan kerja dan apapun yang tidak dikaitkan dengan pembukaan lapangan, kita punya masalah. Ya, jadi bukan bicara ekonomi tumbuh, kita tidak bicara jumlah uang yang banyak, sejauh mana pekerjaan-pekerjaan yang tersedia bisa menampung orang yang memerlukan pekerjaan. Itu menjadi visi, ya, tantangan pembangunan, dan itu harus Anda punyai. Belum lagi perlu ada pelayanan sosial ya yang belum merata, pendidikan, kesehatan. Kayak kita sekarang bisa kuliah dan semua bisa tidak kesulitan ya. Tapi belum tentu mahasiswa sama ya. Ada yang kesulitan dengan sinyal, ada kesulitan dengan yang lain ya. Gamal Nur Andika. Gamal. Ya, Anda kalau bisa pakai foto ya. Jangan blank kalau mau nutup. Oke. Sehingga persoalan-persoalan ini harus jadi visi ya, dan merupakan tantangan. Artinya tantangan apa? Sesuatu yang harus kita selesaikan. Clear ya? Ada pertanyaan dengan ini? Kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan sekarang sebenarnya orang sudah membicarakan. Dulu kita pernah mengelola pembangunan itu secara terpusat ya. Datang dari Jakarta, kemudian semua kebijakan dari Jakarta agar seragam sehingga kemajuannya boleh seragam di seluruh Indonesia. Ya, tapi hasilnya sebenarnya kita tahu sendiri ya, lebih banyak orang di pusat yang mendapat manfaat, sementara orang di daerah tidak berkembang. Jadi persoalan adalah Jakarta menjadi gula, ya. Maka semua orang berupaya untuk datang ke Jakarta. Walaupun disebut Jakarta itu lebih kejam dari Ibu Tiri, ya, karena ada filmnya kan, Ibu Tiri itu kejam, belum tentu juga ya. Tetapi itu menjadi idiom, tetap orang datang. Hasilnya muncul berbagai pembahasan ya, bahwa di era ke depan haruslah daerah yang membangun, ya, daerah yang membangun. Dan kita di tahun 2008 saat kita 18 ya, saat melakukan reformasi,
itu sudah memunculkan kalau bahwa yang penting adalah daerah dan masyarakatnya yang membangun, karena mereka yang tahu sumber daya yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mendorong, ingat ya, mendorong membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kemampuan daerahnya itu sendiri. Ya. Maka ada kesadaran lokalitas di situ ya, kesadaran bagaimana kekhasan. Ya. Dari itu ekonominya harus dibangun dengan kekhasan dan keperluan lokal. Ya. Maka pemikiran seperti itu muncul dengan undang-undang, sekarang sudah undang-undang tentang pemerintah daerah ya. Dulu ada undang-undang desentralisasi pembangunan ya. Sekarang dalam Undang-Undang 23 2004 namanya Undang-Undang Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah. Dalam tahun yang sama di 2014 pemerintah daerah juga didorong juga untuk pembangunan desanya ya, karena ini lebih dekat lagi dengan masyarakat. Maka desentralisasi menjadi penting. Maka ekonomi lokal ya, itu sebetulnya mendekati ya ide-ide bagaimana membangun desa, bagaimana membangun daerah ya. Dan dua hal itu juga berkaitan dengan pembangunan nasional sebenarnya ya. Dan inilah yang disebut dengan konsep multidimensi ya, pengembangan ekonomi mulai dari pengembangan lokal yang terus bergabung dengan ekonomi nasional ya, bukan terbalik ya, bukan terbalik. Jadi idenya adalah membangun kesejahteraan di lokal. Kalau lokal sejahtera maka nasional akan sejahtera. Tetapi kalau sejahtera di tingkat nasional, di lokal belum tentu sejahtera ya, karena dibuat rata-rata. Paham ya? Tiara, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian secara konsepsional ya, ada yang disebut dengan pergeseran paradigma pembangunan. Jadi apa yang bergeser paradigma pembangunannya? Ini harus Anda ingat ya. Pergeseran adalah pembangunan dengan prinsip production center development ke people center development. Dari pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan produksi dengan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Saya beri contoh sekarang. Kalau kita bilang begini, pembangunan pertanian itu harus meningkatkan produksi pertanian, khususnya pangan, untuk rakyat. Saya tanya, Nurul Syifah Putri. Iya, Bapak. Itu contoh itu adalah production center development atau people center development? People centered development, Pak, karena mementingkan kepentingan rakyat. Hati-hati ya, pernyataan saya hati-hati ini. Kalau pembangunannya untuk meningkatkan produksi pertanian, nomor satu itu. Kemudian untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaan saya, kemudian Alia Trirahma, apakah kalau produksi pertanian meningkat, kesejahteraan petani terus meningkat? Iya, Pak. Yakin? Yakin? Yakin, Pak. Yakin. Nah, itu keyakinan Karena yang salah. terpenuhi. Alia, itu keyakinan yang salah. Kebutuhan untuk masyarakat. Oke, Alia, itu keyakinan yang salah. Ya, karena tidak selalu kalau produksi meningkat, maka semua petani sejahtera. Karena apa? Karena pembangunan pertanian ya itu boleh jadi mengenal perbedaan-perbedaan akses petani terhadap hasil produksi.
Yang terjadi umumnya adalah pertanian meningkatkan produksi hanya segolongan orang yang dapat manfaatnya. Sebagian lain tersingkir. Ya, tidak selalu berpikir linear, produksi pertanian meningkat, kesejahteraan petani meningkat. Oke? Baik, Nah, Pak. saya tanya, halo? Ya, sekarang saya tanya Agita. Coba rumuskan sebuah pernyataan bahwa pernyataan itu adalah berprinsip people-centered development. Saya contohkan produksi pertanian, ya, peningkatan produksi pertanian, kemudian peningkatan pendapatan pertanian, mana yang didorong oleh pembangunan pertanian? Kalau kita bicara people-centered development. Mungkin peningkatan pendapatan pertanian ya, Pak. Iya. Mari membangun pertanian untuk mensejahterakan Pendapatan pertanian. mensejahterakan Masyarakat. siapa masyarakat pertanian itu siapa? Yang harus jelas. Pembangunan pertanian harus Petani atau mungkin buruh tani. mensejahterakan petani. Beda ya. Kalau saya bilang pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian, dengan pembangunan pertanian meningkatkan kesejahteraan petani. Beda enggak? Beda tidak? Beda. Beda. Bedanya dia mana yang production centered development, mana yang people centered development. Yang people yang meningkatkan yang production yang meningkatkan produksi pertanian. Benar. Tadi statementnya gimana, Pak? Maaf. Fokus dong. Ya, fokus. Jadi ada kan produksi pertanian, kemudian ada meningkatkan produksi, ya, ada yang mensejahterakan, tadi disebut petani. Coba contohkan rumusan yang production center development atau production center development, supaya beda. Yang production center development seperti apa? Pembangunan pertanian. Yang production center development itu peningkatan produksi pertanian. Yang Terus yang people center development peningkatan pendapatan pertanian. No, bukan pendapatan. Pendapatan belum tentu mensejahterakan. Kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani. Itu people center development. Jadi dia tidak bicara produksi saja. Produksi itu harus diakses oleh petani. Ya, kenapa saya tekankan seperti itu? Itu beda kalau kita bicara kewirausahaan yang komersial dengan kewirausahaan sosial. Mana kewirausahaan sosial yang dekat? People center development atau people center development? Production center development atau people center development? People center. People center. Clear ya? Sekar, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham. Oke, kalau paham saya tanya, kenapa people center disebut sustainable kalau yang production center disebut unsustainable? Sekar. Itu lihat ini ya, lihat bahan presentasi saya. Anda bisa baca sendiri, tapi saya tanya, kalau people center itu bisa sustainable, tapi kalau yang production center bisa unsustainable. Karena menurut saya ada hubungannya dengan kebahagiaan orang tersebut, Pak. Kalau hanya produksi saja yang berkembang, itu manusia seperti pabrik, Pak, maka tidak akan bisa sustainable, Pak. Bukan kebahagiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, lain-lain ceritanya. Jadi kalau people center itu bisa berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, ya, maka dia sustainable. Kalau production center itu bisa unsustainable karena boleh jadi produksi bertambah, tetapi masyarakat tidak
Tidak Masyarakat sejahtera, Pak. Kalau tidak sejahtera, apa yang terjadi? Malah jadi produksinya menurun, Pak. Malah jadi kacau. Nah, maka kalau tidak sejahtera akan menambah masalah sosial. Anda bicara masalah sosial di sini. Ya, ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin, kan begitu. Maka bisa terjadi konflik dan itu unsustainable. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, oleh karenanya itu kan ingat ya, maka ekonomi lokal sebenarnya dekat dengan people centered development. Maka yang disebut ekonomi lokal adalah kegiatan ekonomi masyarakat di satu area tertentu berkembang, ya, dia tidak dikenakan sesuatu aktivitas dan dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri, ya, itu, dan diorganisasikan menjadi sendi-sendi bagi pembangunan. Paham? Paham tidak nih? Saya harus dikasih komen. Kalau tidak saya nanya. Silakan, ada yang mau komen? Paham kan? Halo? Paham, Pak. Oke. Kalau paham maka Anda nggak usah pusing-pusing. Ada kriteria ekonomi lokal. Silakan Anda baca. Jadi pengorganisasian kan begitu kegiatan ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya upaya untuk mencukupi konsumsi keluarga, ya. Tapi kalau ekonomi lokal, maka ekonomi untuk mencukupi lokal, maka harus ada bahan bakunya dari sumber daya lokal, digerakkan oleh penduduknya secara penduduk lokal, ya. Penguasa tenaga kerja penduduk lokal, melibatkan sebagai penduduk lokal, skala pelayanannya juga memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dulu, baru bicara yang lain, ya. Nah, di situ adalah pengusaha-pengusaha yang hebat akan muncul dari kemampuan mengelola sumber daya alam lokal. Tapi bukan berarti dia lokalitas saja, ya. Ada acara TV disebut dengan ini recehan, makan recehan, tapi rasa bukan recehan. Sama seperti itu, ya. Ini mengembangkan ekonomi lokal bukan, tetapi manfaat dimensi ekonomi tidak hanya lokal, punya dimensi mungkin sampai global. Ini saya beri contoh, ya. Nah, oleh karenanya, kalau kita bicara ekonomi lokal, itu memang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal. Paham ya? Sudah ada tuh pengertian ekonomi lokal, pengembangan ini. Kenapa pengembangan ekonomi berkaitan dengan prinsip paradigma yang mana nih? Zakwan. Ya, Pak. Ya. Kalau pengembangan ekonomi berkaitan paradigma yang mana nih? Paradigma pembangunan yang mana? Kuliah saya itu konsentrasi ya, jangan ngelamun. Saya tanya gitu. Ada yang bisa jawab? Ini termasuk paradigma pembangunan yang mana? People centered development, Pak. Iya, people centered development. Sehingga kalau Anda tahu itu, baca rumusan tidak harus menghafal karena Anda paham. Misalnya, World Bank memberi definisi bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah proses yang berkaitan dengan menciptakan kondisi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi di lapangan dan lapangan pekerjaan di tingkat lokal. Caranya apa? Dilakukan bersama pemerintah, usahawan, dan organisasi non-pemerintah di tingkat lokal. Ya. Dengan demikian adalah bagaimana ukurannya adalah kondisi yang lebih baik bagi perkembangan lokal itu sendiri. Ya. Pengembangan ekonomi lokal. Blakely, Bransford, ini satu buku khusus ya. Proses di mana pemerintah lokal, organisasi masyarakat terlibat merangsang, memelihara aktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, ILO sama juga kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, wilayah tertentu menggunakan sumber daya lokal, keuntungan kompetitif dan punya nilai global, menciptakan lapangan pekerjaan. Apa yang menjadi ciri dari tiga konsep ini? Apa yang menjadi ciri dari tiga konsep ini? Anda boleh tidak usah menghafal kalau Anda tahu ya idenya. Arlen.
Arlen, apa yang menjadi ciri 3 itu penting kita perhatikan? Ya ini dilakukan secara bersama, jadi ada kemitraan diantaranya, terus mendorong menciptakan pertumbuhan ekonomi sama menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, 3 hal itu ya. Jadi kalau udah ada 3 hal itu kan kita nggak usah ngapalin kemana-mana tuh, siapapun akan bergerak di situ kan gitu ya. Maka kalau kita bicara ekonomi lokal sudah pasti ya aras lokal. Tadi saya sudah sebut ciri-cirinya, sudah saya ingatkan. Kalau pengembangan ekonomi lokal ada kemitraan, ya tadi disebut ya, mengembangkan ekonomi lokal dan cirinya adalah menciptakan pekerjaan. Kenapa menciptakan lapangan pekerjaan? Tadi Anda ingat visinya. Visi kita adalah menyiapkan pekerjaan termasuk untuk Anda. Karena usia produktif Indonesia di tahun 2045 sangat besar, ya, 60% dari penduduk dunia, penduduk nasional. Artinya apa? Semua orang perlu pekerjaan. Ya, seluruh orang punya pekerjaan. Artinya apa? Kalau kita hanya mencari pekerjaan untuk diri sendiri, sementara lain itu tidak punya pekerjaan, apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi kalau itu dilakukan? Angka pengangguran meningkat. Ya, kalau angka pengangguran meningkat, apa yang menjadi persoalan? Kesejahteraan masyarakat menurun. Ya, kalau kesejahteraan menurun, apa yang terjadi? Ketimpangan sosial. Apa implikasi dari ketimpangan sosial? Munculnya masalah sosial, Pak. 100. Munculnya masalah sosial. Jadi kalau bicara PEL itu adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan sosial. Apa yang dibicarakan oleh kewirausahaan sosial sama juga, ya. Nah, nanti kita bicara ya. Kenapa PEL kok dekat dengan kewirausahaan sosial? Karena mereka ingin jangan sampai terus-menerus kita menghadapi masalah sosial. Kita harus mencari solusi, jangan sampai masalah sosial itu terus-menerus semakin berat untuk kita. Ya. Oke. Clear ya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi ya, bahwa ekonomi lokal itu bisa jadi punya makna tidak hanya dalam lingkup administrasi, boleh jadi secara global dia bermanfaat. Ya. Karena yang dilihat adalah kandungan komponen lokalnya. Apa? Misalnya kalau Anda bicara pengelolaan wisata. Wisata itu apa sih? Menjual jasa lingkungan. Apa yang dijual? Kebersihan, keindahan, keunikan, kan gitu. Kalau Anda lakukan itu, apa yang dilakukan? Kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga lingkungan supaya terus ada, kan gitu. Maka bagaimana memanfaatkan sumber daya alam agar dia terus? Kalau dia terus apa? Itu menjadi jasa lingkungan. Kalau jasa lingkungan akan bermanfaat buat orang lokal di situ, karena akan datang orang melihat, kan gitu. Tetapi punya makna lebih besar secara global apabila ya, karakteristik sumber daya alamnya itu memang kaya sebagai bagian dari sumber daya dunia. Ya. Jadi jangan pikir ekonomi lokal itu berkembang hanya untuk lokal, enggak. Dia punya impact juga terhadap sesuatu yang besar, sementara sumber dayanya memang dikembangkan secara lokal tapi punya manfaat benefit ya secara global. Ya. Jadi dia jangan selalu menjadi usaha yang kecil, tidak. Boleh jadi punya manfaat yang besar. Ya. Oleh karenanya, PEL itu dikembangkan dengan partisipatif, bermitra, itu partisipatif, mengajak semua orang menyadari, baik masyarakat, pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, dunia usaha, ya, itu disertakan dalam pengembangan PEL. Ya. Nah, itu artinya apa? Pengembangannya dengan pendekatan bisnis. Ingat ya, dengan pendekatan usaha. Usahanya apa? Agar dia berkelanjutan, maka dia harus ada profit. Karena orang atau organisasi itu kan mengejar profit supaya bisa mengembalikan. Nah ini ingat ya, kalau orang yang komersial mengembalikan manfaatnya itu ke kantong sendiri. Tetapi ekonomi lokal tidak, dia mengembalikan hasilnya itu kepada sumber daya lokalnya sendiri ya. Jadi pengembangan PEL itu bukan karena karitatif.
bukan karena diberi, ya, bukan karena diberi, tetapi pendekatan usaha, ya. Dan kalau dikaitkan dengan kemiskinan, itu tidak serta-merta PEL itu menanggulangi kemiskinan. Harus dalam konteks bagaimana wilayah itu berkembang secara ekonomi, dibasiskan dalam usaha, ya, usaha, dan punya manfaat dengan perwilayahan tertentu, ya, dengan pengaturan tata ruang dan regionalisasi ekonomi, yang akhirnya bisa mengurangi kemiskinan. Jadi penanggulangan kemiskinan itu adalah implikasi selanjutnya, ya. Clear, ya. Nah, oleh karena ada peluang menjadi usaha, ya, usaha, komponennya adalah bagaimana berbasis apa yang dibangun hal yang baru di tingkat lokal, membangun kapitalisasi sumber daya lokal, mengembangkan ekonomi yang sifatnya boleh disebut informal, tetapi lebih kepada lokal ekonomik, ya, yang tidak agregasi. Jadi ada sektor real yang dibangun. Ya, jadi kalau Anda belajar ekonomi makro misalnya, seolah-olah kita tumbuh kan, tumbuh sekian persen. Tapi apa betul dalam konteks lokal kita tumbuh? Nah, dalam pengembangan ekonomi lokal, ekonomi lokalnya harus tumbuh secara realitas, nyata tumbuh, maka impact-nya akan membuat tumbuhnya nasional ekonomi, ya, dan itu akan membangun wilayah. Beda, ya, beda nih ya, kalau Anda belajar ekonomi lokal, ya. Jadi ini berkaitan dengan tujuan pengembangan ekonomi lokal, ya, maka menawarkan berbagai aktivitas barang dan jasa yang dikembangkan, dikemas secara ekonomi, ya, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan, ya tadi saya contohkan bagaimana jasa lingkungan, warisan budaya, pekerjaan, ya, kemudian sarana pendukung bagi masyarakat, keamanan pangan misalnya. Kalau Anda tanya, apa Pak kok bisa berusaha dalam bidang itu kemudian menguntungkan? Bisa, sangat bisa. Karena yang kita gerakan bukan bicara yang non-real, ya. Yang kita bicarakan adalah real ekonomi, ya. Jadi kita harus membangun sumber daya alam kita dengan mengambil manfaat, istilahnya nilai tambah dimunculkan. Jadi kalau kita bicara pengembangan ekonomi lokal, sebenarnya pertama mengembangkan inisiatif pembangunan ekonomi, ya, secara lokal. Tadi disebut ada 3 hal, ya, partisipasi, partisipatif, lokalitas, khususnya dalam peluang kerja. Saya tidak akan mengungkap ini karena Anda sudah bisa menjawabnya, ya. Anda sendiri bisa menjawab itu, ya. Nah, kemudian yang menjadi kuliah kita kan sebenarnya apa sih indikator-indikator kunci PEL, ya. Ada pertumbuhan ekonomi, ada lokal komunitas, ya, keterlibatan berbagai pihak secara partisipatif, ya. Ada sumber daya lokal, ya. Dan ada suatu perubahan dalam suatu daerah yang memperkuat kohesi sosial, ya. Banyak pembangunan yang saat ini datang, ya, membawa kebaharuan dalam wilayah menjadi kota, tapi sebenarnya tidak mendorong partisipatif. Ya, jangan jauh-jauh. Saya khawatir Anda pernah ke dermaga kan? Anda pernah ke dermaga. Tapi kalau Anda lihat, apakah dermaga itu secara lokal ekonomik berkembang? Itu PR. Semakin hari semakin baik, ya. Semakin hari semakin baik. Rumah sakitnya banyak, bagus-bagus, kiri kanannya toko-toko yang hebat-hebat. Makin lama kekumuhannya hilang, ya. Maka nanti di kampus dermaga itu dikelilingi oleh tempat tinggal yang bertingkat, ya. Boleh jadi kondominium gitu, ya. Kemudian jalan rayanya lebar-lebar, fasilitas pasarnya bagus, mallnya sekarang udah tutup satu, ya. Apalagi semua berkembang. Tapi kalau kita tanya, apakah itu mendapatkan pola bahwa ekonomi lokal masyarakat dermaga ikut serta dalam proses pengembangan itu? Itu PR. Ya. PR-nya adalah coba gunakan indikator kunci pengembangan ekonomi lokal. Dan Anda boleh simpulkan
apakah benar dia mengembangkan ekonomi lokal. Kira-kira begitu ya. Buat apa sih ada indikator ini? Tadi saya tanya, kita bicara tentang bagaimana memotong gas rumah kaca. Apa sih indikatornya? Suhu bumi kan gitu. Jelas tuh. Kalau indikator kunci PEL ada 4 ini, ada 3 yang Anda sebut tadi. Pakai aja itu. Apakah betul perkembangan ekonomi dermaga yang infrastrukturnya selama makin lama makin baik dan tetap mengembangkan lokal ekonominya, itu menjadi soal ya. Oke, tolong dijadikan pemikiran. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat indikator seperti itu, sebenarnya sasaran PEL itu adalah terlaksananya percepatan pembangunan ya ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, tambah lagi masyarakat lokal dan organisasi masyarakat yang beradab ya dalam satu proses yang partisipatif. Semua mendapat manfaat sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Ya. Kemudian adanya kemitraan, ada aliansi strategis usaha. Ya. Ini menjadi penting. Pengembangan UKM berkelanjutan. Ya. Tetapi semua ekonomi lokal itu memang harus berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Kalau diukur oleh PDRB harus juga meningkat. Ya. Nah, dengan terukur bahwa kemiskinannya menurun dan ketimpangan sosialnya berkurang. Bukan membuat segregasi. Bangunan-bangunan yang ada itu seolah-olah ekonomi tumbuh, tapi di belakang bangunan itu sebetulnya adalah kekumuhan. Ada orang yang tersingkirkan. Ingat ya, tersingkirkan. Nah, kalau sasarannya tidak terpenuhi, berarti bukan membangun ekonomi lokal. Ya. Kemudian bagaimana kaitan kewirausahaan sosial dan perkembangan ekonomi lokal ini menjadi penting kalau menurut saya. Pertama, kalau kewirausahaan sosial kan sebuah proses tadi ya, maka harus ada orang sebagai penggerak, aktornya ya. Aktornya yaitu wirausahawan sosial, dia aktor. Ya. Siapa yang bisa bekerja untuk itu? Kita semua sebenarnya. Kita semua selama cara pikirnya betul ya. Nah, kemudian ini akan mendorong diorganisasikan ya, bagaimana kewirausahaan diorganisasikan. Dan jelas karena prinsipnya adalah menyelesaikan persoalan dengan konteks bisnis, ya, maka adalah unit bisnis sosial yang membangun kesadaran lokal, bukan ketergantungan ya. Dengan cara itu ekonomi berkembang. Anda perhatikan ya, idenya bagaimana mengkaitkan kewirausahaan dengan ekonomi lokal, dengan PEL. Oleh karenanya, saya ingin membedakan dengan jelas ya tentang kami ya, membedakan dengan apa itu kewirausahaan sosial ya, dengan kewirausahaan komersial. Kalau saya sering menerjemahkan komersial, karena terus terang mata kuliah yang sudah dikenal adalah kewirausahaan. Ya. Lebih banyak diajarkan oleh kerangka-kerangka ekonomi dalam mencari profit. Ya. Sementara kita mendefinisikan kewirausahaan sosial ke depan tidak hanya bicara profit. Tidak hanya. Ya. Dia bicara profit, tapi tidak hanya bicara profit. Ya. Saya menggambarkan begini perbedaannya. Kalau kewirausahaan yang bersifat komersial, basisnya adalah, mengindikasinya adalah berhasil mengelola usaha secara komersial. Dan maksimalisasi profit. Siapa yang mendapat profit? Mereka yang bergerak dan mereka yang punya organisasi usaha ya, itu ya. Jadi memaksimalisasi profit. Kalau kewirausahaan sosial itu bukan dalam konteks komersial. Dia punya visi. Kembali lagi cerita dari awal. Visinya apa? Visinya bukan cari untung untuk diri sendiri. Visinya apa? Dimulai kuliah saya katakan tadi ada tantangan pembangunan. Dan itu saya agak berlama-lama di situ. Kalau Anda mau mengejar kewirausahaan sosial, Anda harus paham betul visi ke depan yang akan dihadapi oleh kita semua. Kita itu siapa? Masyarakat dunia, termasuk masyarakat di Indonesia. Kita akan mendorong ya profit, betul. Ya. Tetapi profitnya berhubungan dengan people, bukan eksploitatif, bukan membayar orang dengan gaji murah, bukan. Tetapi bagaimana kita membangun profit bersama masyarakat dengan ekonomi yang berbagi.
Maka yang kita bangun adalah bukan mengakali orang dengan nilai tambah, tetapi perbandingan pemanfaatan nilai tambah itu timpang. Ya, nilai tambah itu harus kita bagi dengan adil. Ya. Itu visi ya. Visi ya, berarti ada nilai-nilai baru, bukan hanya dapat uang, bukan. Kemudian profitnya bukan ekstraktif, bukan menghancurkan sumber daya alam, karena dengan sumber daya alam dihancurkan, biaya kos menghasilkan suatu usaha ringan, rendah, maka profitnya akan bertambah. Bukan itu. Tetapi adalah profit yang bangun produktivitas. Beda ya. Kalau teman-teman yang komersial bicaranya ekstraktif, karena yang dia lihat bagaimana pengurangan kos itu bisa diperkecil sehingga profit akan tumbuh. Supaya indikator mengelola usaha komersialnya berhasil. Ya, punya profit yang optimal. Tetapi kalau dalam kewirausahaan, profit iya dibangun, tetapi setelah itu diberikan kepada visi dan misi yang dibangun oleh orang atau organisasi usaha kewirausahaan sosial. Yang kita bangun adalah profit di mana dia bisa hidup, tadi disebut ya, saya lupa mahasiswa tadi yang sebut. Tetapi profitnya sebagian besar juga selain menghidupi penggeraknya, baik orang atau organisasi, dikembalikan kepada benefit untuk menciptakan nilai-nilai sosial yang baru dan melakukan pembiayaan sosial. Maka orang yang bergerak di kewirausahaan sosial adalah yang membangun dengan visi. Dengan membangun dengan visi, bukan hanya bicara dapat uang berapa, tapi visinya yang harus baik. Ya. Jadi kalau demikian, kewirausahaan sosial adalah pendekatan usaha atau bisnis ya, yang digunakan mencapai visi ya, dalam menyelesaikan masalah sosial. Jadi saya contohkan, kenapa kalau ada orang profit kok bukan nggak boleh. Bukan tidak boleh, silahkan saja Anda teruskan seperti itu. Kalau timbulkan kesenjangan, Anda akan menghadapi sebuah masalah. Yaitu masalah sosial. Sebagian orang tidak mendapat manfaat. Akhirnya apa? Anda punya rumah bagus-bagus, rumahnya pagarnya harus Anda tinggi. Harus dikasih listrik. Ya. Tetapi kalau Anda berusaha kemudian menjadi bagian dari masyarakat dengan masyarakat menjadi bagian benefit yang Anda terima, profit yang Anda terima dijadikan benefit, Anda tidak usah punya pagar. Karena persoalan sosialnya sudah Anda selesaikan. Ya. Tapi penyelesaian persoalannya dengan prinsip-prinsip bisnis. Itulah kewirausahaan sosial. Ya. Maka ini diperjelas. Apa cirinya? Saya loncat saja ya. Itu Anda bisa baca. Ciri wirausahaan sosial pertama dia punya visi, punya misi, bukan hanya bicara mencari profit. Visi misinya ini adalah visi misi baru ya yang membuat kehidupan itu lebih baik dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Anda kan punya kompetensi komunikasi pengembangan masyarakat. Artinya apa? Pengembangan masyarakatnya apa? Anda akan punya pola bagaimana menyelesaikan solusi sosial melalui pengembangan masyarakat, tetapi dibangun secara komunikatif, bukan atas todongan senjata, ya, bukan. Tapi Anda mengajak orang, membuat pemahaman, membuat kesatuan pemahaman. Anda dorong dia menjadi satu kegiatan yang kemudian mendorong perbaikan-perbaikan sehingga menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Ya, maka perlu ada inovasi, perlu adaptasi, perlu belajar, dan di situ ada talent. Ada talent. Saya tidak bisa memaksakan dari berapa orang. 55 orang, 50 ada 50 orang, 51 atau 52 orang yang kemudian harus jadi wirausahaan sosial. Karena di sini perlu talent. Saya ada film tapi mungkin waktunya pendek ya. Nanti kita lihat. Kemudian wirausahaan sosial ini adalah bisa digerakkan oleh individu, bisa digerakkan organisasi atau individu dalam organisasi, bisa ya. Dan model bisnisnya harus model bisnis yang berkelanjutan. Ya. Jadi tantangan buat kita dan tantangan visi yang buat ditawarkan oleh mata kuliah ini, Anda mulai berpikir
dan apakah itu menjadi talent Anda dan apa yang harus Anda lakukan, sebenarnya media kompetensi yang ditawarkan oleh kuliah ini ya. Oleh karenanya tujuan kewirausahaan sosial itu kan berbeda dengan kewirausahaan umum ya. Jadi pertama menciptakan pekerjaan. Nah, ini sesuai dengan pengembangan ekonomi lokal. Ya. Kemudian memberi solusi tentang kesehatan, kegiatan kepemudaan, persoalan lingkungan. Ini soal visi. Ya. Karena tadi disebut dalam pembangunan ke depan, kalau ini tidak diselesaikan, ini tidak berkelanjutan. Sustainable dan unsustainable. Jadi saya sebut ya. Kemudian menghasilkan pendapatan untuk mendukung keberlangsungan dampak dari usaha yang dijalankan. Anda bisa kaya, bagus, tetapi kekayaan itu menjadikan visi Anda, menciptakan nilai-nilai baru, ya. Anda hidup dengan masyarakat yang lebih luas, Anda dapat hidup bersama mereka, kan begitu ya? Kan Anda punya dampak usaha yang berkelanjutan. Anda tidak perlu didorong-dorong oleh orang lain. Anda memerlukan investasi, tidak seperti investasi ekonomi, dihitung berapa kelayakannya, berapa kembalian. Enggak. Yang kita hitung adalah kita mungkin tidak perlu investasi, tetapi kita bersama-sama investasi. Ya, banyak orang yang jadi social entrepreneur itu menolak investor selama dia tidak membangun visi misinya. Gitu ya. Jadi ini perbedaannya ya. Kalau komersial itu respon pada peluang pasar, keuntungan ekonomi. Kalau kita adalah bagaimana mengurangi persoalan-persoalan sosial, misalnya kesenjangan, persoalan ketidakakses akses. Ya. Kita ada di dalamnya dan kita akan bangga bahwa kita bisa menghidupi organisasi atau diri kita dalam proses itu. Ya. Nah ini contoh-contoh. Nanti kita akan bahas siapa sih bagaimana mengorganisasikan ini ya, ada bab khusus ya. Nah, contoh misalnya di usaha sosial berbasis dunia maya. Ini usahawan sosial misalnya Ruang Guru. Kita tahu persoalannya adalah menjamurnya bimbingan tes. Ya, menjamurnya bimbingan tes. Itu sumber daya yang berlimpah karena banyak anak-anak sekolah, SMP, SMA, berusaha mempunyai pola belajar tambahan. Dan itu membuka peluang kerja. Itu membuka peluang kerja. Tapi Anda lihat setelah pandemi, itu tidak ada yang berani orang datang. Tetapi untung ada orang yang berpikir itu ruang di mana menggunakan dunia maya sebagai pengganti. Bisniskah itu? Bisnis. Usahakan itu usaha, tapi dia menyelesaikan persoalan sosial di mana ada anak-anak yang ingin menambah kemampuan belajarnya. Ya, kita bisa. Ini akan memberi bantuan kesehatan, pendidikan, keperluan, contoh membangun infrastruktur. Bisniskah dia? Dia bisnis. Dia bisa menjadi yang namanya pengumpul pendanaan investor. Ya. Nah, dia ambil untung dari situ. Ya. Tetapi dia hidup dalam bagaimana dia membantu proses-proses masyarakat luas dalam mengakses kesehatan, pendidikan, ya. Bahkan bagaimana menyediakan infrastruktur. Jangan yang besar-besar. Banyak di daerah desa kita itu tidak ada jembatan. Dia harus menyeberang sungai untuk sekolah. Kita lihat ya, dengan basis dunia maya bisa dilakukan. Ada lain misalnya usaha organisasi. Ini ada badan usaha milik desa mengelola wisata. Tadi saya katakan wisata itu hanya satu, menjaga keindahan, menjaga kebersihan, ya. Kemudian menjaga sumber daya alamnya. Perlu pembiayaan, perlu. Di mana dia dapat? Bisa dari mana-mana. Memberi foto ini Anda bagikan, Anda di sumber ya. Ini kalau tidak ada izin menjadi soal. Karena di dalam perkuliahan hanya disebut sumber gambar Google. Kalau Anda pakai sesuatu, Anda bisa ditagih oleh orang. Keindahan itu harus punya harganya ya.
Jadi kalau kita tanya, bagaimana dia mendatangkan orang untuk membiayai cards-nya ini hidup dengan bisnis, dengan usaha. Dengan usaha masyarakat akan menjaga ini, ya, akan menjaga itu, ya, ekosistem gua ditaat. Kenapa? Orang akan datang untuk melihat itu dan itu akan mendatangkan usaha, ya, mengalirkan usaha. Itu contoh, ya, di mana kegiatan kewirausahaan sosial dapat menggerakkan PEL, ya, dalam penggerak. Oke, Putri Dinda Fitriani. Iya, Pak. Jadi kalau gitu keterampilan wirausahawan sosial seperti apa supaya kita bisa mengembangkan PEL nih? Yang bisa melihat peluang dan masalah sosial, Pak. Bisa melihat peluang dan Sekaligus menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekitarnya. Contoh konkret deh. Apa yang Anda perlu keterampilan? Kan Anda nih yang diminta nanti kuliah keterampilannya. Misalnya contoh nih, memandang disrupsi sebagai peluang. Itu ceritanya gimana sih? Tadi saya sudah contohkan, misalnya ruang guru, ya. Apa yang didisrupsi? Masalah pendidikan, Pak. Yang didisrupsi, oke, masalah pendidikan. Tapi yang didisrupsi apa? Kalau kita melihat disrupsi kan, ini mau adanya dunia maya ini membuat sesuatu terdisrupsi. Apa yang terdisrupsi? Anda ikut kuliah minggu lalu kan? Ikut, Pak. Tadi dari cerita saya ruang guru, apa yang didisrupsikan oleh ruang guru, apa yang didisrupsikan? Ayo, ada yang mau bantu? Apa yang kira-kira dari ruang guru itu? Ya silakan. Apa yang didisrupsi? Yang didisrupsi itu adalah masalah sosial kan, Pak? Tahu nggak disrupsi itu apa? Minggu lalu saya jelaskan tuh disrupsi tentang teknologi. Teknologi dunia maya, teknologi yang membuat dunia maya, ya, disebut dengan digital teknologi, itu kan mendisrupsi banyak hal. Sementara saya ingatkan, teknologi apapun namanya pasti mempunyai fungsi mendisrupsi dunia yang sebelumnya. Saya contohkan apa ya waktu itu ya? Oh, motor. Atau Anda mau contoh mobil? Motor, saya cintakan motor. Gimana? Ada yang bisa mengingatkan saya tentang cerita motor, disrupsi motor? Amalia? Anda udah buka tuh, Amalia. Amalia, yang mau ceritakan, jadi, silakan. Ini Pak, iya. Jadi sebelum ada teknologi motor, orang-orang kan biasa berpergian jalan kaki atau bersepeda. Nah, setelah adanya si motor ini, teknologi motor itu kan terjadi perubahan besar-besaran dalam masyarakat, kayak seperti perubahan perjalanan atau transportasi itu semakin lebih mudah, semakin lebih cepat, seperti itu, Pak. Yang terdisrupsi apa? Mungkin kayak kan kalau disrupsi itu kayak perubahan transportasi mungkin, Pak, atau waktu perjalanan. Disrupsi itu kalau mudahnya itu menyingkirkan, ya. Misalnya saya contohkan begini, dulu saya minggu lalu saya contohkan. Sekarang ada nggak orang pakai roda kayu? Amalia? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena zamannya sudah berubah, Pak. Orang-orang sekarang pakainya... Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Apa yang merubah? Mungkin karena ada teknologi, terus semakin banyak orang yang menggunakan. Kalau misalnya masih menggunakan... Jangan kata mungkin. Saya tidak suka tuh kata mungkin. Karena ada teknologi. Ya, ada teknologi. Roda kayu itu akan lebih sulit buatnya. Ya. Kemudian tidak nyaman juga. Ya, jadi kalau Anda lihat roda kayu sado yang dari kayu, luarnya itu pakai ban mati, ya, supaya lebih lancar. Anda mau pakai roda kayu pakai ban mati itu?
Tidak, karena ada teknologi lain yang menawarkan kan gitu. Maka Sado itu juga pakai ban mobil, ya. Ban mobilnya pakai ban dalam, ya dikasih ban dalam supaya dipompa, ditahan. Sekarang ada nggak ban mobil yang tidak pakai ban dalam? Semua mobil bannya sekarang nggak pakai ban dalam. Karena apa? Repot kalau tertusuk sesuatu, kempes ya, dibuka, diganti, diambil ban dalamnya. Kalau sekarang enggak, kempes datang langsung diambil, dicabut, ditempel karet, selesai dipompa. Dalam waktu 3 menit, dalam konteks orang yang teknologinya hebat, selesai. Coba Anda nonton balapan motor, balapan mobil, kan cepat sekali tuh ganti bannya, karena teknologi. Ya, kalau Anda punya motor terus pakai ban dalam, bannya meletus, teknologinya lambat, dibuka-buka dulu kan gitu ya, belum salah kuncinya diketok-ketok, wah udah selesai itu semua. Tapi kalau dalam yang datang ke motor bengkel tinggal cret terus ganti bannya, pompa, selesai. Mungkin 5-10 menit sudah selesai. Karena ada teknologi. Yang terdisrupsi apa? Roda kayu yang, paham ya? Tapi itu perkembangan disrupsi itu panjang. Belum lagi pakai motor. Sekarang mungkin ada sebagian motor masih punya kunci, tapi ada yang sudah tidak pakai kunci. Ya, sudah ada yang tidak pakai kunci. Nanti ke depan tidak ada lagi semacam kunci, hilang semua. Yang ada tinggal suara Anda. Datang ke motornya, bunyi dia. Karena teknologinya itu sensor. Nah, kecepatan perubahan, ingat ya, kecepatan perubahan teknologi mendisrupsi dengan fase yang sekarang itu datang dengan cepat. Sehingga orang sering bilang ini teknologi yang datang sehari ini tuh hanya membuat disrupsi, hanya membuat orang tergeser. Nah, kalau saya tanya ruang guru itu mana yang terdisrupsi? Bimbel-bimbel offline, Pak. Apa? Tempat-tempat les yang rumah ruko gitu, Pak. Bagus. Itu tempat-tempat les. Anda lihat sekarang semua tempat les bubar semua itu. Ya, terdisrupsi, dan itu merupakan kehilangan peluang kerja dari sekian banyak orang. Maka Anda kalau berpikir disrupsi jadi masalah, Anda cerita ini gara-gara teknologi dunia maya ini, maka bimbingan tes hancur semua nih gitu. Apalagi dalam masa COVID kan gitu. Mungkin sebagian dari Anda sebagai pengajar kena juga. Misalnya. Tetapi kalau kita mau jadi wirausaha, keterampilan memandang disrupsi itu sebagai peluang. Terfikirkah oleh Anda bahwa adanya COVID, adanya teknologi baru, membuat usaha baru? Ruang guru kan usaha baru itu. Paham maksudnya? Maka seorang wirausaha terus punya keterampilan seperti itu. Memandang sesuatu disrupsi sebagai peluang, ya. Dan mampu menunjukkan finansial yang terukur. Karena ini usaha yang menyelesaikan persoalan, bukan hanya cerita. Ya. Amalia, oke, makin jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, maka usahanya itu adalah berbasis bukti nyata real. Bukan berteori. Kenapa berteori? Orang ekonomi kan bilang, ini pertumbuhannya sekian, peningkatan pendapatan. Kalau kita tanya benar apa tidak, orang nggak ada yang tahu. Boleh jadi teorinya, datanya iya, tapi kenyataannya tidak. Itu kan jadi soal. Ya, maka kita harus bergerak dengan real sektor. Apa yang bisa kita lakukan? Itu satu keterampilan juga. Ya. Nah, kemudian yang penting adalah inovasi sebetulnya, ya, dan keterampilan berusaha. Karena ini adalah usaha, maka keterampilan usaha harus Anda punya, ya. Jadi, tetapi tadi bukan profit oriented, tetapi adalah visi Anda, ya.
Nah, komponen sosialnya itu mengenal keterampilan yang melakukan pengelolaan dari sudut sumber daya dan sosial budaya lokal. Oleh karenanya kuliahnya adalah ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial. Saya berharap dengan penjelasan ini makin yakin ya. Ternyata kita punya sesuatu yang baru nih, yang harus kita kerjakan sebagai orang yang punya kompetensi apa? Komunikasi, pengembangan masyarakat. Kan gitu. Apa itu keterampilan komunikasi pengembangan masyarakat? Membangun aksi-aksi yang komunikatif untuk menguatkan masyarakat. Salah satunya melalui usaha, bisnis. Bisnis yang punya orientasi menyelesaikan soal-soal di masyarakat. Nah, saya mau ngecek nih. Itu pernyataan saya terakhir. Jessica. Ya, Pak. Jadi kalau sebagai seorang lulusan pengembang masyarakat, dalam konteks kuliah kita apa ya? Seorang pengembang masyarakat dalam konteks ini adalah yang bisa melihat disrupsi sebagai peluang, Pak. Yang bisa juga melihat potensi lokal yang ada di sana untuk digunakan agar masyarakat itu yang bisa mengembangkan dan mengusahakannya, Pak. Maksudnya mandiri. Oke. Untuk apa itu? Bagaimana kita melihat bahwa masyarakat akan berpartisipasi apabila kita sebagai pengembangan masyarakat mengungkap ide ini? Menyelesaikan persoalan? Maaf Pak, gimana? Saya kurang ngerti pertanyaan. Anda sudah bagus sebagai pengembang masyarakat, ya Anda akan melihat bahwa didorong, ya disrupsi sebagai sebuah peluang, oke. Tapi kemudian kan untuk mengajak orang itu kan ada komunikatif, ya harus berkomunikasi untuk mengajak masyarakat supaya orang ikut serta. Apa yang Anda akan tawarkan di situ? Di sini ada nih, di dalam kotak yang saya perlihatkan ini ada nih. Usahanya harus berbasis bukti nyata. Bukti nyata. Nah, itu untuk mengatasi masalah masyarakat yang ada. Masalah sosial, ya. Itu beda ya. Visi kita di situ, bukan bicara profit. Kita di situ, tetapi kita akan perlu profit untuk mengatasi ini. Ya. Anda boleh jadi pengusaha hebat, ya, pengusaha besar, karena dia bisa jadi organisasi, bukan individu. Tapi kalau orang punya visi seperti ini tidak akan bermewah-mewahan, karena persoalan sosial yang dia lihat. Ya, dia tidak bangga, dia punya profit besar, kemudian bergaya hidup mewah, gitu. Dia tidak akan bangga, karena pasti dia hanya memikirkan bagaimana uang yang saya dapat itu saya kembalikan untuk mengatasi persoalan masyarakat. Dan itu harus terukur hasilnya. Gitu, ya, Jessica. Oke. Jadi ide-ide untuk mempunyai keterampilan inovasi dan berusaha itu penting bagi seorang wirausahaan sosial, ya. Kan tadi kuliahnya selalu be social entrepreneur. Be social entrepreneur. Kenapa? Entrepreneur saja hanya 0,01 di negara kita ini. Kayak Singapura itu penduduk mudanya 5% adalah social entrepreneur. Nah, sekarang Indonesia dengan masyarakat yang begitu banyak, persoalan-persoalan sosialnya masih begitu hebat, maka persoalannya adalah kita mengatasinya dengan bagaimana kita berusaha, ya, melalui usaha, dan kita akan mengembangkan sebagai wirausahawan, tetapi basisnya adalah basis sosial. Jadi keterampilannya akan berbeda, meskipun ada hal yang sama, ya. Ada yang hal yang sama. Mudah-mudahan nonton itu ya, videonya Bu Trimpu Muni udah ditonton. Udah ada yang nonton belum? Belum. Ada yang sudah, nonton nggak? Siapa nih? Jakwan, siapa? Yang sudah? Rafli. Siapa nih? Aduh, Jakwan, Pak. Halo? Jakwan. Halo.
Ada nonton, gimana? Komennya apa? Banyak tantangannya, Kalau Pak. sudah nonton, apa tuh? Salah satunya mencari motivasi sendiri dari masyarakat. Jadi masyarakat itu didorong untuk timbul rasa kepeduliannya agar berdaya sendiri. Terus yang kedua modal, Pak. Modal apa? Modal duit. Untuk apa? Ada duit. Jadi kan Bu Tri Mumpuni itu kan bangun PLT mikrohidro ya, Pak. Nah, di situ yang saya lihat karena Ibu Tri Mumpuni itu sudah punya jaringan, memang di awalnya itu Ibu Tri Mumpuni modalnya dari bank, dari pinjaman bank. Kemudian di kemudian hari lama-kelamaan ada dari bantuan dari luar negeri, dan sekarang juga ada bantuan dari dalam negeri. Ya, menurut saya itu bagi saya yang baru melihatnya, apalagi yang belum punya relasi, modal itu kayaknya cukup sulit untuk mencari modal apalagi yang besar seperti itu. Nah, itu yang kalau menurut saya modal itu bukan sebuah keharusan. Kalau kita belajar, Anda harus ikuti terus ya pertanyaan-pertanyaan dia. Dia kemudian kan tidak bicara bank, dia bicara bagaimana visi dia. Visinya apa sih, Zakwan? Kalau dalam film itu? Agar masyarakat itu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desanya, Pak. Apa itu? Potensinya apa? Kalau di situ ya berarti ada mikrohidro, Pak. Iya. Jadi, kenapa mikrohidro? Kenapa? Karena ada air, ada sungai di situ. Good. Ada air, ada sungai. Untuk apa itu? Pembangkit listrik. Ya. Kalau Anda masang listrik di daerah terisolasi, itu kan nunggu pelayanan dari mana? PLN. Dari PLN. Kenapa harus dengan PLN? Karena satu-satunya perusahaan listrik, Pak. Perusahaan listrik milik negara yang boleh bergerak untuk memberi layanan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu ingat tuh. Itu ya. Nggak boleh yang lain, nggak boleh ada yang lain. Itu karena itu undang-undang. Nah, oleh karenanya itu nunggunya sampai tahun kapan? Tahun kuda baru dapat layanan kan gitu. Maka listrik itu menjadi satu hal yang penting karena energi ya, dia bisa dikelola buat mengelola berbagai macam, termasuk usaha ya, juga penerangan, belajar dan sebagainya. Maka itu persoalan struktural ya, masalah sosial yang struktural karena kalau menunggu bisnis PLN sampai ke sana tahun 2 menarik listrik, tiang listrik, belum bayarnya ya, belum tidak akan mampu terbayar oleh masyarakat. Maka ini persoalan-persoalan sosial. Ya, zaman. Oleh karenanya muncul ide bagaimana membangun di wilayah dia dengan sumber daya lokal dia. Awal-awalnya perlu uang, iya. Tetapi Anda bisa hitung secara bisnis. Kalau masyarakat bisa bayar, kalau PLN misalnya bayar 100, dia bayar Rp25 atau Rp15, mungkin dia bisa bayar. Jangkauannya aja lebih panjang karena instalasinya yang dibangun kan tidak ada, ya, sedikit untuk locally. Maka ditimbul kelayakannya di situ. Memang harus ada segi bisnisnya. Nah, orang-orang di luar sana yang namanya investor, ya, kalau melihat ini sebagai bisnis, dia akan turun. Karena dia akan mendapatkan untung, tapi untungnya tidak optimal seperti orang yang bicara profit. Ya, kalau mau hanya profit, cari aja yang untung, yang di kota gitu. Misalnya jaringan listriknya itu sudah diambil PLN kan begitu kan? Atau mau yang bicara sosial di kota boleh sampah jadi listrik.
Bisa ya, sampah, tapi kan dalam aturan listrik itu hanya boleh disalurkan oleh usaha yaitu PLN. Maka kita menjual listrik ke PLN berdasarkan hasil pengolahan sampah. Tapi sampahnya didorong untuk membuka peluang kerja. Ya. Usahanya dipisahkan, dikembangkan, ada teknologi besarnya, dan banyak orang menarik pekerjaan dari situ. Itu usahawan sosial. Artinya apa? Modal itu bukan menjadi soal. Modal itu mengikuti visi kita. Ya, ingat tuh ya, mengikuti visi kita. Bisa kita buktikan dari semua orang-orang wirausaha sosial yang saya kenal ya, yang sekarang sudah mungkin triliun bisnisnya. Kalau kita tanya apa perlu investor? Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia membuat jaringan-jaringan pelanggan. Membuat jaringan-jaringan pelanggan. Dan dia hidup dari step dengan step lanjut. Nanti kita kuliahkan dalam pengorganisasian. Saya banyak bukti lain ya. Nanti saya buatkan nanti wawancara. Sungguh-sungguh kita datangi tamu ya. Anda bisa cerita. Saya ingatkan itu, investor itu bukan segalanya, modal bukan segalanya. Yang adalah visi Anda. Visi membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Banyak orang yang membuat perhatian untuk itu. Kalau Anda mau ke bank, bicara komersial. Karena bank itu adalah usahawan pengelola uang. Paham ya? Beda ya? Kalau kita berkembang, bukan hanya bank. Yang kita kenal adalah orang-orang yang punya usaha di bidang keuangan yang punya nilai-nilai sosial. Banyak juga ya. Misalnya tadi ada filmnya tuh, minggu lalu sudah dilihatkan. Tapi kalau Anda baca kepanjangannya dalam kuliah ya, tidak semua wirausaha sosial itu mulus ya. Karena banyak juga setelah dia berhasil kembali ke wirausahawan ya, dia terlibat komersial ya. Di orang wirausahawan komersial bisa jadi wirausahaan sosial, tapi orang wirausahaan sosial dia tidak mungkin jadi wirausahaan komersial. Ya, itu pilihan jalan ya. Setelah kuliah ini silakan Anda renungkan ya, apa yang menjadi tapak jalan Anda. Ada pertanyaan? Ada waktu 10 menit. Silakan, Cynthia Ranindya Ndaya. Cynthia, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, misalnya kita sebagai orang yang mendorong atau yang membuka peluang pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga misalnya Pak. Jadi kita membentuk sebuah kelompok untuk ibu rumah tangga itu, dan kita memanfaatkan sumber daya lokal di sana menjadi produk olahan makanan ataupun minuman Pak. Nah, nanti itu kan kita membuat sebuah program pengembangan masyarakat di situ, dan nanti setelah ada peningkatan kapasitas dari secara pengetahuan maupun skill mereka, nanti untuk hasil jual produk itu lebih baik bagi hasil atau pendapatan gitu Pak. Seperti apa ya Pak baiknya supaya tidak ada konflik internal masalah pembagian hasil penjualan produk yang telah diolah itu Pak. Terima kasih. Ya, keterampilan yang dibutuhkan oleh kita, termasuk Cynthia yang ditanya adalah keterampilan berusaha. Ya, nah kalau tadi memulai saya berhimpun bersama ibu-ibu menyusun produk tertentu yang boleh diperjualbelikan. Itu kan ya Cynthia ya. Kemudian pertanyaan apakah saya harus bagi hasil ya atau apa? Kembali lagi pada perhitungannya apa yang Anda kelola. Ya. Misalnya ibu-ibunya mau membuat produk bukan komoditas. Ya. Produk apa? Makanan dari apa? Sumber daya lokal. Katakanlah singkong. Keripik singkong. Ini sederhana deh ya, keripik singkong, keripik pisang. Kalau kita jual pisang, jelas lebih banyak busuk, lebih cepat cenderung busuk kan gitu ya. Nah, kita akan olah dia tapi ada cost. Ya kan? Di cost.
pisangnya dari siapa. Ibu-ibu itu apakah dia punya pisang sendiri di halaman pekarangan, kemudian dia usahakan, maka Anda bisa latih dia mendampingi bagaimana bertanam pisang dan bagaimana bagi pola panennya. Kemudian Anda lihat bagaimana kemudian diolah, dikemas, dipasarkan. Dalam teori ekonomi, semua aktivitas itu punya yang namanya nilai. Nilai yang kita sebut dengan nilai dari rantai usaha. Oke. Nah, petani atau ibu yang punya pisang menjual ke usaha yang dibangun oleh Cynthia itu pasti punya nilai. Tetapi nilainya akan lebih rendah dibanding waktu dia menjual dalam bentuk keripik. Karena rantai dari pisang mentah menjadi keripik itu ada rantai nilai yang bertambah. Pertanyaannya, Pak, apakah kita mau bagi hasil? Satu pilihan memang bagi hasil. Selama nilai produksinya itu memerlukan investasi. Jadi ada yang investasi, gitu kan? Nanti dari hasil yang ada, ya lihat, Pak, bukti nyata harus dicatat dengan baik berdasarkan data, dan kita harus fairness, tidak boleh ditutupi, ya, tidak boleh ditutupi. Nah, ini menjadi bagian Cynthia, ya, ini menjadi bagian ibu-ibu kalau bagi hasil. Artinya ada yang menjadi kelola. Tapi ibu-ibu yang menjual, kemudian dia bekerja, itu tidak boleh dipotong pendapatan imbalannya. Paham maksud saya? Tapi untungnya yang baru dibagi. Clear ya? Karena usahanya membuka peluang kerja. Kan begitu? Beda yang komersial. Kalau komersial tidak begitu ngitungnya. Ya, kalau komersial tidak begitu hitungnya. Saya kasih uang sekian, bikin keripik, kembalikan uang saya plus bunganya, kan gitu. Beda ya, cara berpikirnya. Bisa juga Anda bikin begini, kalau udah begitu nggak usah ada orang banyak deh. Saya bikin usaha aja, bikin pabriknya, kasih satu orang ibu ngelola, suruh jual, terus berikan ke saya gaji satu orang. Lebih baik saya gaji satu orang dengan produksi keripik yang sama dengan kita melibatkan banyak orang. Itu komersial. Beda nggak ya? Produk keripiknya sama, tapi bagaimana mengajak orang untuk membuka ruang kerja beda. Clear, Cynthia? Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Saya masih kurang nangkap konsepnya, tapi misalnya si ibu-ibu itu sudah dalam satu kelompok. Jadi di kelompok itu yang bikin produknya, Pak. Nggak ada yang ngantar produk apa, tapi mereka benar-benar di dalam situ yang bikin produknya. Kemudian cara yang paling tepat untuk bagi-bagi, anggapnya bagi-bagi uangnya gitu, Pak. Dari penjualan hasil produk yang mereka itu seperti apa ya, Pak? Supaya tidak ada konflik, misalnya, oh dia kan misalnya dibagi produk A, produk B, produk C, tapi kan dijual nanti kan uangnya bakal masuk terus kan, Pak. Tapi kita ngelihat, oh misalnya si ibu-ibu nih ada yang misalnya kayak iri gitu, Pak. Oh kenapa mereka pendapatannya sama kayak kelompok kami, padahal produk yang paling banyak dijual itu adalah produk kami gitu. Nah, itu cara menghindari konflik yang seperti itu seperti apa ya, Pak, pembagiannya supaya tetap apa ya? Kalau ada konflik internal kan itu akan mengganggu proses keberlanjutan dari kelompok tersebut ya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan proses produksinya karena tidak ganggu ya. Artinya sudah berjalan proses produksinya. Jadi keripik itu sudah dihasilkan dengan proses kerjasama dari ibu-ibu ya. Gitu ya, Cynthia ya. Kemudian Anda mau menanam uang itu yang mana? Menjadi usaha apa? Melibatkan ibu-ibu itu kan tidak mengganggu sistem produksinya. Boleh jadi Anda membeli saja menjadi off-taker dari produk yang dihasilkan ibu-ibu, begitu? Sebagai ini, Pak, yang mendorong perekonomian sana, tapi saya tidak ikut ambil hasil dulu, Pak. Hanya untuk ibu-ibu di dalam situ dulu, Pak. Oke, berarti Anda ingin membantu percepatan usaha dari kelompok ibu-ibu itu ya. Nah, saya kalau sebagai orang pengembang masyarakat, Anda harus duduk bareng, partisipatif. Kemudian tanya, Bapak perlu ibu-ibu perlu dana tambahan
modal, itu pertanyaan pertama dulu. Jangan-jangan dia bilang nggak perlu. Kenapa kita harus mikir nambah modal? Gitu Cynthia ya. Beda kan? Nah, itu yang hal dasar dulu. Kan itu partisipatif. Kalau sudah berhasil perlu, nah ingat apa yang diperlukan, buktinya apa, catat, dan dibuat secara bersama pengaturannya, pemanfaatannya. Jadi keributan boleh dihindar sejak awal. Ada seorang startup ya yang bilang sama saya, usahawan yang berhasil yaitu usahawan yang tidak merasa perlu investor. Ya. Ini berdasarkan bukan karena saya nih, baru saya ketemu nih orang anak muda umur 32 tahun, pendapatannya sudah hampir mungkin 1 triliun. Anda mungkin kenal orangnya. Jadi waktu saya tanya dari cerita dia tuh saya tanya apa yang ada dia? Seorang inventor itu tidak menganggap perlu seorang investor. Karena saya bisa tahu apa yang saya kerjakan melibatkan banyak orang, kemudian dia di situ dulu membangun dengan pelanggan, visi yang penting. Visinya, visi saya tidak mau dibayar oleh orang, tapi visi saya yang dibayar oleh orang. Paham ya? Beda tuh. Maka saya katakan, visinya harus kuat. Saya kuliah di awal-awal, visinya harus kuat. Maka kuliah ini membangun visi di mana kewirausahaan sosial bisa mengatasi masalah sosial dengan usaha-usaha. Ya. Karena kalau bantuan pemerintah kan charity, ya. Namanya juga bantuan, nggak selesai itu, nggak ada keberlanjutannya. Ya. Oke, good. Terus pikirkan, kita diskusi ya, jangan mulai ya, mulai kerjakan, mungkin pun jadi project nih. Cynthia boleh itu dijadikan project dari akhir kuliah kita. Anda bisa presentasi apa yang bisa Anda lakukan setelah Anda bergaul dengan ibu-ibu itu, ajak teman-temannya ya, terus kita presentasi. Harapannya seperti itu ya. Jadi jangan hanya dengerin saya ngomong terus baca buku, turun ke lapangan, cari solusi. Sip. Ya.